Halo, perkenalkan dengan saya Arni dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat campaign dan setup isi pesannya. Jadi yang pertama seperti biasa kita masuk ke menu campaign dan kemudian kita klik icon plus di sini. Kita kasih nama campaignnya ini untuk penamaan kita aja. Misalnya saya kasih nama campaign pertama. Dan kemudian ini untuk WhatsApp device-nya. Kita pilih dan kemudian statusnya kita pilih enable. Untuk import template-nya kita kosongkan aja dan kemudian kita klik save. Oke, dan kemudian kita masuk ke campaign-nya. Kita klik di sini, bukan yang klik edit, karena kalau klik edit kita mengubah nama campaign. Jadi kita kliknya di sebelah yang ini. Oke, dan kemudian kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa setup format pesannya untuk sequence. Jadi di sini kita bisa membuat pesan untuk beberapa hari ke depan. Jadi ketika ada orang opt-in atau mengisi form yang kita buat, atau ketika kita upload datanya, mereka akan menerima pesan sesuai dengan yang kita setting. Misalnya kita setting dari hari ke-0 kita upload, kemudian besokannya mereka mau terima apa, lusa mau terima apa, atau mungkin kita 30 hari kemudian mau mengirimkan mereka pesan apa, dan kita setupnya itu di sini, di new format message ini. Kita klik, dan kemudian ini misalnya seperti ini untuk judulnya, di penamaan kita aja, dan maksimal 20 karakter. Misalnya di sini kita mau menyapa. Oh ya, sebelum kita membuat format pesannya, aku lupa. Jadi kita bikin dulu field list-nya di sini. Field list ini adalah variabel. Jadi variabel itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di form kita itu ada nama. Ada juga nomor alamat misalnya. Ada juga alamat email. Nah, ini penamaannya sesuai dengan yang kita butuhkan aja untuk bikin field list-nya, dan kemudian kita masuk kembali ke format message-nya. Jadi di sini untuk day 0 misalnya kita mau say hello, jadi pas kita hello di sini kita mau memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing, itu kita tinggal klik aja yang di nama ini dan kemudian kita klik insert. Oke, dan ini statusnya untuk disable enable. Kalau enable itu artinya sudah live, jadi artinya begitu kita masukin data, orang akan menerima pesannya. Kalau kita belum selesai setting isi pesannya, kita bisa bikin statusnya itu disable. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita klik di sini enable dan kemudian di sini ada delivery day-nya. Jadi delivery day-nya ini hitungannya itu day plus berapa, hari ke berapa dari kita masukkan data atau dari audiens kita mengisi form. Misalnya kalau hari ke-0 berarti begitu mereka isi form atau begitu mereka masukin data atau begitu kita upload datanya, maka mereka akan menerima pesannya. Di sini kemudian kita pilihnya immediately dan kemudian kita save. Untuk pesannya ini bisa ditarik nih ke bawah kalau kita mau setup-nya lebih panjang supaya ditampilannya lebih enak. Oke, dan selanjutnya kita bisa klik save. Nah, yang kita setting bisa kita lihat di sini di format message. Berarti ini udah ada day yang ke-0. Kemudian misalnya kita mau bikin lagi. Dan di sini misalnya kita mau kasih alamat. Kita juga bisa nih, di sini ada alamat. Ini format pesannya bisa kita atur dan statusnya seperti biasa enable, dan misalnya ini mau dikirim besoknya berarti kita buat angkanya 1. Kalau misalnya kita mau dikirim bulan depannya lagi berarti itu mungkin sekitar day 30 ya, dari hari ke-0 berarti 30 hari kemudian mereka akan terima. Dan di atas day 1 sampai dengan seterusnya kita bisa setting untuk pengirimannya. Ini ada immediately sama ada start at. Jadi kalau immediately ini berarti kita akan mengirimkan pesan di hari berikutnya, di hari ke-30. Kalau di sini contoh kasusnya ini
sesuai dengan jam di mana kita input datanya atau sesuai dengan jam audiens kita mengisi formnya. Untuk integrasi dengan form nanti akan dibahas di video tutorial yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita pilihnya start at, kita bisa mengirimkan pesan di jam yang kita tentukan. Misalnya kita mau mengirimnya di jam 9 pagi, jadi dia mau input, kita mau input datanya di jam berapapun, maka di pesan hari ke-30-nya dia akan terimanya di jam 9. Dan untuk waktunya ini menggunakan waktu Indonesia Barat, jadi jika teman-teman ada yang berada di luar dari jangkauan Indonesia Barat, bisa menyesuaikan dengan waktu WIB-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita klik save lagi. Jadi fitur ini mirip seperti autoresponder kalau di email marketing atau email series kalau di MailChimp itu setahu saya namanya email series. Jadi kita bisa setting sampai dengan beberapa hari ke depan. Kurang lebih seperti itu untuk setup campaign dan isi pesannya. Semoga bermanfaat. See you dan thank you.